Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Setiap orang tentunya ingin bahagia dan sukses. Berbagai usaha pun dilakukan untuk mencapainya. Namun ada suatu hal yang mungkin Anda lupakan, yaitu refleksi diri. Definisi refleksi diri yaitu meditasi atau pemikiran serius mengenai karakter, tindakan, dan motif seseorang. Lalu bagaimanakah proses refleksi diri dilakukan? Proses refleksi diri dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu berhenti, ambil langkah mundur dari kehidupan atau situasi tertentu. Yang kedua, lihat, identifikasi, dan dapatkan perspektif tentang apa yang Anda perhatikan dan lihat. Yang ketiga, dengarkan panduan batin Anda, berikan ruang dan waktu bagi kebijaksanaan dalam diri untuk hadir. Dan yang keempat, bertindak, identifikasilah langkah-langkah yang Anda perlukan untuk bergerak maju demi menyesuaikan, mengubah, dan meningkatkan kualitas hidup. Manfaat dari refleksi diri. Banyak keuntungan yang bisa didapatkan saat Anda merefleksikan diri sendiri. Anda akan memahami diri sendiri pada tingkat yang lebih dalam, dan ini penting untuk kesuksesan di semua bidang kehidupan. Saat Anda meluangkan waktu untuk refleksi, tak hanya kesadaran yang meningkat, tetapi juga ada perbaikan diri yang meningkat, kepercayaan diri, dan tingkat harga diri. Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak. Seiring waktu, hal ini memungkinkan Anda untuk membuat keputusan yang lebih baik dan mengubah tindakan Anda. Materi selanjutnya itu How People Decide a Shopping Cart. Di sini cara pintar kelola belanja. Terkadang pengeluaran terbesar yang kita keluarkan memang banyak dialokasikan untuk belanja. Belanja memang harus dilakukan demi memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan setiap orang. Mulai dari belanja makanan, pakaian, keperluan kamar mandi, keperluan dapur, dan masih banyak lagi lainnya. Lalu bagaimana caranya agar Anda bisa mengelola belanja? Hal yang harus dilakukan yang pertama yaitu menyusun daftar prioritas. Hal pertama yang harus dilakukan ialah dengan cara menyusun daftar prioritas kebutuhan. Buat juga rincian biaya yang harus dikeluarkan dari tiap komponen kebutuhan tersebut. Yang kedua, menyesuaikan daftar prioritas dengan anggaran. Setelah menyusun daftar prioritas, Anda bisa menyesuaikan daftar tersebut dengan anggaran yang dimiliki. Yang ketiga, memanfaatkan waktu diskon. Yang keempat, memilih tempat belanja. Saat memilih tempat belanja, sebaiknya memilih berdasarkan harga. Yang kelima, membuat catatan belanja. Yang keenam, jangan mudah tergiur iklan. Yang ketujuh, mengatasi kebutuhan busana serta aksesoris. Dan yang terakhir, memangkas pengeluaran untuk hiburan. Materi selanjutnya yaitu strategi insight atau orientasi pencapaian. Orientasi yang mengacu pada bagaimana seorang menafsirkan dan bereaksi terhadap tugas menghasilkan pola kognisi, pengaruh, dan perilaku yang berbeda. Orientasi memiliki dua faktor. Yang pertama yaitu orientasi penguasaan. Orientasi penguasaan dicirikan oleh keyakinan bahwa kesuksesan adalah hasil dari upaya dan penggunaan strategi yang tepat. Individu yang berorientasi penguasaan berusaha untuk mengembangkan pemahaman dan kompetensi mereka pada suatu tugas dengan mengerahkan upaya-upaya tingkat tinggi. Yang kedua yaitu orientasi kinerja. Orientasi kinerja yang dicirikan oleh keyakinan bahwa kesuksesan adalah hasil dari kemampuan yang unggul dan melebihi rekan-rekannya. Individu yang berorientasi pada kinerja ingin mengungguli orang lain dan menunjukkan kemampuan mereka. Orientasi kinerja adalah pengaruh negatif, penghindaran tantangan, dan hasil yang buruk.
Faktor yang mempengaruhi orientasi. Orientasi telah terbukti oleh kombinasi faktor kognitif, motivasi, dan kontekstual. Adapun faktor yang mempengaruhinya yang pertama yaitu memuji. Salah satu faktor yang terbukti berpengaruh dalam pengembangan orientasi adalah jenis pujian yang diberikan kepada individu. Jenis pujian tidak hanya mempengaruhi perilaku, keyakinan, emosi, dan hasil segera setelah diberikan, tetapi terbukti juga memiliki dampak jangka panjang. Yang kedua yaitu usia. Usia merupakan faktor penting dalam memprediksi individu, dengan individu yang lebih cenderung orientasi penguasaannya. Yang ketiga yaitu jenis kelamin. Dalam iklim bisnis yang dinamis, pengusaha dapat dengan mudah menjadi kewalahan. Amatlah penting untuk tetap fokus pada tujuan Anda. Bahkan dengan strategi yang kuat, setiap berusaha harus melakukan 6 hal ini untuk melancarkan jalan menuju ke selanjutnya, yaitu strategi berwirausaha. 6 strategi wirausaha. Yang pertama yaitu pelajari pesaing Anda. Yang kedua, memiliki simpanan tidak peduli seberapa lancar bisnis Anda. Yang ketiga, lakukan riset produk dan layanan baru. Yang keempat, jangan langsung menangani pasar besar di awal. Yang kelima, mendengarkan umpan balik pelanggan dan beradaptasi. Dan yang terakhir, menanggapi perubahan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.